Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Triwahyuni dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 tahun ajaran 2020-2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah parasitologi atau helminthologi, dan materi yang akan saya bawakan di sini adalah spesies cacing dari Echinococcus multilocularis. Kita masuk ke dalam sejarah dari Echinococcus multilocularis ini. Lebih dari 1 abad yang lalu, banyak ahli patologi, antara lain Virchow pada tahun 1855, melihat kista hidatid pada autopsi dengan morfologi yang berbeda-beda dari tipe kista unilocularis. Kemudian, tahun 1863, Leuckart menemukan variasi ini sebagai Taenia Echinococcus multilocularis. Dan tahun 1883, Klein menyebutkan sebagai Echinococcus alveolaris. Kenalan dulu ya sama cacing ini. Cacing Echinococcus multilocularis ini adalah cacing pita sikrofil kecil yang banyak ditemukan di belahan bumi utara. Echinococcus multilocularis bersama dengan anggota lainnya dari genus Echinococcus, terutama Echinococcus granulosus, menghasilkan penyakit yang dikenal sebagai echinocosis. Tidak seperti Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis menghasilkan banyak kista kecil, juga disebut locula, yang menyebar ke seluruh organ dalam hewan yang terinfeksi. Penyakit yang diakibatkan disebut echinocosis alveolar dan disebabkan oleh menelan telur Echinococcus multilocularis. Bagian tubuh yang terpengaruh pada infeksi alveolar ini adalah hati, paru-paru, ginjal, dan limfa. Yang kedua, kita masuk ke dalam klasifikasi ilmiah dari Echinococcus multilocularis. Yang pertama yaitu ada kingdomnya Animalia, filumnya itu Platyhelminthes, kelasnya itu Cestoda, ordonya itu Cryloplidea, familinya itu Taenidae, genusnya itu Echinococcus, dan spesiesnya Echinococcus multilocularis. Kemudian ada distribusi geografik dari penyebaran penyakit infeksi Echinococcus multilocularis ini. Yang pertama itu biasanya infeksi ini menyebar di negara Mediterania, yaitu di Balkan, Rusia, Siberia, Cina, Jepang, Alaska, Australia, Selandia Baru. Kemudian di Indonesia parasit ini tidak ditemukan. Berikutnya kita masuk ke dalam hospes dari Echinococcus multilocularis. Yang pertama ada hospes definitif dari Echinococcus multilocularis, yaitu rubah, serigala, anjing, liar maupun peliharaan, kucing, dan karnivora lainnya adalah hospes cacing ini. Dan ada pun hospes perantara dari Echinococcus multilocularis antara lain yaitu binatang pengerat seperti mencit ladang, dai, dan tupai tanah. Dan kemudian ada pun manusia yang menjadi hospes perantara dari Echinococcus multilocularis ini. Berikutnya kita masuk ke dalam morfologi dari Echinococcus multilocularis. Yang pertama ada telur dari Echinococcus. Telur Echinococcus ini mengandung embrio yang disebut oncosper atau hexcan. Nama embrio ini berasal dari fakta bahwa embrio ini memiliki 6 kait. Yang kedua, ada cacing dari Echinococcus multilocularis. Cacing ini mempunyai bentuk sama dengan Echinococcus granulosus, tetapi ukurannya lebih kecil, yaitu 1,2 sampai 4,5 milimikron. Jumlah segmen proklotidnya bervariasi antara 2 sampai 6 segmen proklotid. Namun, kebanyakan ditemukan memiliki 4-5 segmen proklotid. Berikutnya ada siklus hidup dari spesies Echinococcus multilocularis. Yang pertama, cacing berada di usus kecil dari inang definitif yang melepaskan telur melalui feses, kemudian menularkan oleh inang perantara seperti tikus yang sesuai. Kemudian, os definitif lainnya pun terinfeksi juga dengan menelan organ yang mengandung kista dari tikus yang terinfeksi tersebut. Kemudian manusia dapat menjadi inang perantara juga seperti tikus tersebut yang dengan tidak sengaja menelan telur Echinococcus multilocularis saat menangani hewan yang terinfeksi atau mengkonsumsi makanan, sayuran, dan air yang terkontaminasi. Patologi dan gejala klinis dari penyakit Echinocosis ini yaitu penyakit alveolar hidatid atau disingkat dengan AHD. Merupakan salah satu bentuk Echinocosis
atau penyakit yang bersumber dari parasit. Penyakit alveolar tersebut adalah kista hidatid yang tumbuh seperti tumor ganas, skoleks terbesar ke seluruh tubuh, sehingga gejalanya lebih berat daripada hidatidosis yang disebabkan oleh Echinococcus granulosus. Gejala yang biasanya ditemukan pada pasien dengan echinococcus alveolar adalah, yaitu pasien biasanya datang dengan keluhan sakit kepala, mual, muntah, sakit perut. Penyakit kuning jarang terjadi, tetapi hepatomegali adalah temuan fisik yang umum. Diagnosis untuk menegakkan penyakit dari echinococcus ini yaitu dengan tes imunologi menggunakan koproantigen ELISA dan kopro DNA dengan PCR. Pemeriksaan dapat dilakukan pada pejamu post-mortem atau intravitam dan juga dapat menggunakan sampel tinja. Seringkali ditemukan sebagai lesi di hati dan karena terjadi infiltrasi ke organ-organ lain, juga sering didiagnosis sebagai kanker hati. WHO mendesain sistem klasifikasi klinis sebagai PNM. P-nya adalah massa parasit, N-nya adalah keterlibatan orang lain, M-nya adalah metastasis, dan terdiri dari stadium 1 sampai dengan 4. Pengobatan yang dilakukan pada pasien yang terinfeksi dari echinococcus sendiri yaitu dengan albendazole dan mebendazole yang dilakukan untuk membunuh parasit dan membiarkan absorpsi yang perlahan-lahan. Pada pejamu definitif dapat diberikan praziquantel yang masih efektif untuk membunuh cacing muda dan dewasa. Teknologi atau pencegahan bagaimana kita terhindar dari penyakit echinococcus ini. Infeksi dapat dicegah dengan menghindari kontak dengan tinja, anjing, rubah, atau hewan definitif lainnya, terutama pada anak-anak. Upaya kontrol lingkungan juga dilakukan dengan umpan yang diberikan antihelmintik terhadap anjing atau rubah liar. Regulasi kepemilikan anjing, serta promosi pola hidup rendah resiko penularan untuk manusia dan anjing. Demikian presentasi yang dapat saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.